ini 290 sampai 250 juta tahun yang lalu masih dikuasai oleh reptilia. Kemudian amfibi sudah mulai berkurang. Tadinya masih banyak reptil amfibi itu banyak dulu ya, jenis-jenis salamander dulu pada masa peralihan sebelum ini itu banyak amfibi reptil amfibi yang hidupnya di dua alam ya, seperti katakanlah ini sudah mulai berkurang amfibi pada masa ini sudah mulai berkurang, jadi sudah mulai teradaptasi dengan kehidupan daratan. Kemudian Pangea bergabung bersama dan bergerak sebagai massa daratan. Nah, kemudian, ini digambarkan bahwa tadi di ilustrasi yang pertama bahwa permukaan bumi atau daratan itu berubah-ubah, ada geyser. Tadi kan ya di tayangan yang pertama tadi sengaja saya tayangkan di awal gitu ya. Jadi tadi daratannya misah, kemudian nyambung lagi, kemudian ada geyser. Ini yang menyebabkan tadi kalau kita bicara isolasi ekogeografik yang tadinya dia bersatu kemudian menjadi terpisah lagi, kemudian ada lapisan es, ada air, permukaan laut yang naik atau turun, ini memisahkan geografis yang secara logika ini yang menyebabkan isolasi reproduksi yang nantinya akan menjadi spesiasi yang membedakan spesiesnya. Kemudian iklim yang kering dan kondisi gurun pasir mulai terbentuk di bagian utara. Tadinya tidak ada gurun karena bumi kita panas, kemudian dingin lagi, kemudian panas lagi dan panas berkelanjutan, maka muncul tempat-tempat tertentu yang berupa gurun. Ini pada masa ini 250 juta tahun yang lalu. Jadi Devon, Karbon, Perm ini masuk ke dalam masa Paleozoikum. Jadi ngafalinya gampang. Azoikum tidak ada kehidupan. Proterozoikum adalah masa adanya protozoa. Kemudian Kambrium mulai terisi moluska dan ikan. Itu Kambrium. Kemudian dari Kambrium masuk ke Paleozoikum. Masa Paleozoikum ini masanya reptil. Di situ ada Devon, Karbon, dan Perm pada tingkatan-tingkatannya. Nah, setelah Paleozoikum, maka muncul suatu masa yang disebut Mesozoikum. Jadi Paleozoikum itu masa di mana bumi kita awalnya tuh bumi tuanya itu di Paleozoikum, mulai disebut kehidupan pertama daratan itu Paleozoikum. Kehidupan daratan pertama di masa Paleozoikum, di mana reptil sudah mulai merambah bumi. Nah, Mesozoikum itu pertengahan, disebut masa pertengahan. Jadi Paleozoikum, Mesozoikum, nanti ada Neozoikum. Ini bergabung menjadi, sudah tadi kan terpisah, kemudian bergerak lagi gitu ya, continental drift membentuk super kontinental lagi gitu ya. Pada pertengahan Mesozoikum terjadi continental drift membentuk pecahan-pecahan benua. Jadi pada waktu Paleozoikum, Pangea, bumi itu, daratan itu bersatu ya, masih di awalnya membentuk superkontinental atau disebut dengan Pangea, tergabung benua-benua menjadi satu. Jadi bayangkan kalau dia tergabung berarti bisa kemana-mana, nyambung kan. Nah, pada Mesozoikum terjadi continental drift, pecah bumi, membentuk pecahan-pecahan benuanya. Nah, tadi Devon, Karbon, dan Perm itu adalah masa pada Paleozoikum, ya. Sedangkan pada Mesozoikum ini terbagi menjadi zaman Trias, Jura, dan Kreta. Trias ini masih reptil nih, Paleozoikum reptil sudah mulai merambah ke daratan. Nah, Trias reptil lebih menguasai lagi, ini reptil-reptil raksasa. Pada zaman Trias itu reptil-reptil raksasa sudah mulai muncul. Kemudian Jura
bukan hanya muncul saja, tetapi sudah menguasai daratan, seperti halnya manusia sekarang, di mana-mana isinya manusia, bumi kita ini. Nah, dulu pada masa Jura, ceritanya ini bukan cerita khayalan, artinya atas dasar temuan-temuan fosil pada masa Jura ini, bumi itu dikuasai oleh reptil raksasa yang namanya dinosaurus, maka tadi Jurassic. Jadi di mana-mana ketemu reptil fosilnya reptil di banyak tempat di muka bumi ini ketemu fosilnya reptil yang diperkirakan hidup pada 250 juta tahun yang lalu. Nah, di akhir masa Jura gitu ya, ini sudah muncul burung yang disebut dengan Archaeopteryx. Archaeopteryx itu nenek moyangnya burung yang masih peralihan antara reptil dengan, jadi gini, kalau lihat nanti di lab ekologi itu ada rangka burung. Saya ingat banget tahun 2004 tuh saya mengajar. Saya dulu masih megang mata kuliah sistematika hewan kalau nggak salah. Jadi itu kakak-kakak kelasmu yang bikin tuh, yang ada di dalam kaca gitu ya, rangka burung. Kalau kita lihat rangka burung dara kalau nggak salah yang diambil tuh yang di lab ekologi ya, rangka burung dengan rangka kadal itu mirip banget. Jadi burung itu tengkoraknya, kemudian paruhnya itu seperti halnya kepalanya kadal kalau dilihat ininya, rangkanya. Terus ke vertebrae, thoracalis, lumbalis, sampai ke caudalis, ke ekor. Rangka ekornya burung itu mirip dengan rangka ekornya reptil. Gitu. Nah, kemudian fosilnya Archaeopteryx itu adalah seperti reptil seperti kadal tapi agak lebih besar, seperti biawak, besarnya sebesar biawak. Tahu biawak ya? Ya, biawak besarnya bisa 0,5 meter atau 1 meter, itu bisa terbang. Nah, inilah yang dianggap nenek moyang burung yang pertama, sehingga burung ini muncul dari reptil. Burung adalah reptil yang teradaptasi secara konvergen, secara divergen, mengikuti adaptasi lingkungannya sehingga dia bisa terbang. Nah, jadi zaman Jura ini mulai reptil yang bisa terbang itu ditemukan, yang disebut dengan Archaeopteryx. Ketemu fosilnya Archaeopteryx, itu ada fosilnya yang diduga itu adalah reptil yang bisa terbang atau nenek moyangnya burung. Nah, karena sudah muncul pada zaman Kreta, itu sudah muncul burung yang menyebar ke berbagai tempat, kemudian reptil dan burung. Awalnya ini belum ada hewan yang menyusui, yang mamalia tidak ada. Semua hewan pada waktu itu bertelur. Cara berkembang biaknya bertelur. Jadi telur dibuahi, kemudian dikeluarkan, menetas. Atau telur dibuahi, ya, ovipar ya, kemudian tidak dikeluarkan di dalam dari tubuh induknya, tetapi menetas di dalam tubuh induknya. Ini yang disebut dengan ovivipar. Nah, setelah bangsa burung ovipar, ketemu mamalia ovipar. Jadi mamalia tetapi telurnya dibuahi, tidak dikeluarkan, tetapi tidak punya plasenta juga. Ya, ini yang disebut dengan Oviporus prototeres. Ada fosilnya. Contohnya sekarang platypus. Pernah dengar hewan platypus ya? Jadi dia mamalia, telurnya seperti telur burung, tetapi masih di dalam tubuh induknya, gitu ya. Kemudian dia keluar sudah menetas. Jadi seperti beranak, tapi sebenarnya masih di dalam. Seperti telur ayam tapi menetasnya di dalam. Itu platypus seperti itu. Nah, mulai dari situ kemudian muncul mamalia pertama yang modelnya marsupial. Marsupial itu mamalia berkantung, kayak kanguru. Jadi ketika dia janin, ya dia keluar dari rahim, lahir gitu ya, kemudian masuk ke dalam kantung induknya. Di situ ada puting susu, dia menyusu sampai dia menjadi fetus. Fetus itu sudah sampai bentuknya sama dengan ibunya, baru nanti dia keluar. Nah, mulai dari marsupial yang seperti itu, jadi dia
lahirnya belum sempurna, tetapi disempurnakan di kantong induknya sambil menyusui yang disebut dengan mamalia plasental. Ini sudah muncul di masa Kreta. Jadi ini ada di masa Mesozoikum, belum ada mamalia. Ya, mamalianya adalah mamalia peralihan yang oviporus atau ovovivipar, ya, kemudian mamalia plasenta marsupial tidak punya plasenta, jadi dia baru keluar, kemudian masuk lagi ke kantung, kemudian berkembang menjadi sampai menjadi fetus dan menjadi bayi, artinya anakan. Nah, kemudian muncul mamalia pertama atau yang plasental yang pertama di zaman Kreta ini, tetapi belum banyak. Tadi Paleozoikum itu awal kehidupan daratan, kemudian Mesozoikum tadi sudah mulai ada amfibi, kemudian reptil-reptil raksasa, mulai ada burung, mulai ada mamalia ovipar, ya, kemudian mamalia plasental, masuklah kita kepada 65 juta tahun yang lalu. 65 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang, yang masanya disebut dengan masa Cenozoikum. Tadi Paleozoikum, Mesozoikum, Cenozoikum. Di sini benua semakin terpisah, sudah mulai terpisah-pisah. Benua Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan seterusnya. Kemudian iklimnya juga sudah semakin stabil gitu ya, yang ke arah kutub-kutub gitu, yang semakin ke sana semakin dingin, di tengah-tengah semakin panas di khatulistiwa. Kemudian biota semakin teradaptasi kepada wilayah penyebarannya. Nah, di sini di Cenozoikum ini sudah mulai muncul primata, dari primata muncul Homo sapien. Kalian itu Homo sapien ini manusia. Maka dari sini mulailah minggu depan kita akan membahas evolusi primata menjadi Homo sapien. Sehingga terlihat di sini gitu ya, pada masa Cenozoikum, masa tersier, ini semakin bertumbuhan, berbunga. Tadi spermatokita semakin bermunculan, muncul kepunahan. Jadi muncul dan kepunahan dan cuma secara berganti. Setiap karena perubahan lingkungan ada yang extinct. Ini mulai berjalan evolusi kemarin. Mekanisme evolusi spesiasi berjalan dengan aktif. Ada yang hewan yang punah, tumbuhan yang punah, tetapi ada yang terspesiasi. Muncul jenis-jenis baru, tetapi ada yang hilang, ada yang muncul jenis baru. Ini pada zaman tersier 1,7 juta tahun. Kemudian zaman kuartier 1,7, ini termasuk bagian dari masa Cenozoikum. Di situ ada zaman kuartier 1,7 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang, terdiri dari Pleistocene dan Holocene. Pleistocene paling sedikit terjadi 5 zaman es tadi di tayangannya. Tiba-tiba dingin menjadi es, kemudian esnya mencair, panas, dingin lagi, dan seterusnya berulang-ulang. Di antara 4 zaman es ini terdapat zaman intraglasial, di mana iklim bumi hangat tadi ya, dingin panas. Kemudian manusia purba Jawa sudah mulai ditemukan di 1,7 juta tahun yang lalu. Sudah ketemu Homo erectus, Pithecanthropus erectus, ini pada zaman Pleistocene ini, ya 1,8 sampai 1,7 juta tahun. Lalu muncul manusia modern pada masa Holocene, kurang lebih 10.000, ini M ada ya, 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu sudah mulai ada Homo sapien. Maka kalau diperkirakan kapan
Nabi Adam ada, kalau Nabi Adam itu dianggap sebagai Homo sapien, kurang lebih sekitar 10.000 tahun yang lalu, years ago, itu sudah ditemukan fosil manusia. Ya, flora dan fauna yang hidup pada masa Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna yang hidup pada masa sekarang. Ini sudah kekinian, sudah Cenozoik. Jadi inilah kurang lebih kinian